Timariot, atau jika diterjemahkan pemegang timar, adalah sebutan yang diberikan kepada seorang kavaleri Sipahi di dalam militer Ottoman. Mereka mendapat sebutan itu karena sebagai imbalan atas jasanya kepada kesultanan, sehingga Timariot diberi sebuah wilayah pertanian di pedesaan yang disebut sebagai timar. Sebenarnya pemegang timar bukan hanya seorang Sipahi, ada juga pemegang timar non-militer, dan mereka diwajibkan untuk memasuk tentara dan perbekalan di masa perang. Timariot merupakan tulang punggung pasukan kavaleri Utsmaniyah dan merupakan jabatan yang sangat penting untuk kekuatan militer Ottoman. Saat masa perang, mereka diwajibkan bergabung ke dalam pasukan, dan jika di masa damai, mereka harus mengurus tanah yang sudah dipercayakan kepadanya. Ketika berangkat berperang, Timariot harus membawa perlengkapannya sendiri, ditambah dengan sejumlah tentara yang disebut Sebelu. Seorang Sebelu terikat untuk tinggal dan menjaga tanah seorang Timariot. Memang Timariot diberikan hak untuk mengurus bidang tanah, tapi mereka juga berkewajiban untuk pergi berperang dan memasuk tentara serta pelaut dalam jumlah yang sebanding dengan pendapatan wilayahnya. Ketika seorang Timariot tidak hadir dalam peperangan, maka ia akan kehilangan timarnya selama 1 atau 2 tahun. Timariot sendiri diorganisir oleh Sanjak Bey yang menguasai kelompok timar. Sanjak Bey adalah bawahan dari Beyler Bey dan kemudian Sultan sendiri. Sistem semi-feodal seperti inilah yang memungkinkan Ottoman bisa mengumpulkan pasukan besar sekaligus. Sistem penggunaan pendapatan pertanian untuk membayar pasukan ini dipengaruhi oleh Bizantium dan kerajaan-kerajaan di Timur Dekat yang telah menerapkan sistem tersebut sebelum berdirinya Kesultanan Utsmaniyah. Setiap Timariot memang diberi tanah untuk dikelola, tapi tanah itu tidak menjadi miliknya, melainkan tetap menjadi milik kesultanan. Timariot bisa disingkirkan sewaktu-waktu jika hal itu dianggap perlu oleh sultan. Jumlah pendapatan maksimum dari satu timar adalah 9.999 akçe per tahun, tapi sebagian besar timar tidak menghasilkan pendapatan yang mendekati itu. Seperti pada tahun 1530-an, 40% Timariot hanya menghasilkan pendapatan kurang dari 3.000 akçe. Jumlah tentara dan peralatan perang yang harus disediakan oleh Timariot bergantung pada luas dan pendapatan wilayahnya. Ketika pendapatan tahunan mencapai lebih dari 4.000 akçe, mereka harus membawa beberapa prajurit. Jika mencapai di atas 15.000 akçe, Timariot harus membawa prajurit tambahan. Dan dalam batas tertentu, Timariot harus melengkapi kuda perangnya dengan baju besi dari baja yang tipis. Tidak hanya pasukan dan peralatan perang saja yang harus mereka sediakan, tapi mereka juga harus membawa keperluan lain, seperti tenda untuk dapur, perbendaharaan, dan lain-lain. Peraturan ini diterapkan untuk memastikan kalau sebelum kampanye dimulai, semua keperluan perang sudah siap, dan para komandan juga telah mengetahui jumlah pasukan secara pasti. Ketika Ottoman menaklukkan wilayah baru, biasanya wilayah itu akan dijadikan sebagai timar kepada pemimpin setempat untuk meringankan beban penaklukan. Status Timariot bisa diwariskan, tapi tanah timar tidak dapat diwariskan untuk menghindari timbulnya bangsawan bertanah tetap. Tapi peraturan ini dihapus setelah disahkannya sebuah dekret pada tahun 1585. Karena dekret itu, semakin banyak orang yang ingin menjadi Timariot sehingga hambatan masuknya menjadi semakin tinggi. Dalam militer Ottoman, unit Sipahi juga terus bersaing dengan Janissary untuk menguasai militer Ottoman.